Jemaat yang dikasihinya, ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup, yang memanggil kami dalam ibadah ini. Kami mau menikmati berkat yang Tuhan sediakan, berkat-Mu yang indah, tak ternilai harganya. Kami mau menikmati kebersamaan dengan Allah yang hadir di dalam ibadah raya pagi hari ini. Nyatakanlah pembaharuan-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah pemulihan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur, kami percaya kepada Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar jemaat yang diberkati oleh Tuhan? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Pagi hari ini kita mau datang di tempat ini. Mari satukan hati kita. Kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, sebab dialah Tuhan Allah yang besar. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Siap memuji Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami mau datang membawa pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan hati, Satukan suara dan nyanyikan. Sekali lagi kami datang. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan Mari angkat tangan kita, katakan Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan sekali lagi katakan sekali lagi katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batuku, Dia
Katakan Yesus segala juru selamatku. Yesus engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku Tuhan selamanya. Besar setiamu Tuhan. Katakan Yesus. Yesus engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau juru selamat kami ya Tuhan, tak tergantikan. Amin. Semakin kami mengenal Engkau, semakin kami dibuat menyadari bahwa tak ada satupun yang sebanding dengan Engkau. Tak ada satupun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan Engkau. Engkau lebih dari segala-galanya bagi kami yang beriman kepadamu. Hari ini kami mau menikmati firman-Mu Tuhan, firman dari pribadi yang agung itu. Pimpin kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bimbing kami untuk memahami firman-Mu, dan biarlah hidup kami semakin dekat dengan Engkau melalui firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini puji nama Tuhan, jemaat boleh hadir bersama-sama di gereja ini dalam ibadah yang pertama. Meskipun situasi kita tidak seperti biasanya, kita tetap sedikit atau banyak terganggu juga dengan akses masuk untuk ke gereja ini. Tetapi inilah realita pelayanan kita kepada Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak-Nya yang setia, yang tetap memancarkan terang dan berkat Tuhan, termasuk kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Tetap bersemangat di dalam Tuhan, sebab Tuhan mempunyai rencana indah dalam kehidupan kita, bagaimanapun juga itu. Hari ini kita akan bersama-sama di tengah bulan Thanksgiving, bulan ucapan syukur, yaitu bulan November. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan kembali dari hal mengucap syukur oleh karena iman dan kasih jemaat. Saya mengajak jemaat untuk membuka Alkitab di dalam surat 2 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Satu ayat dulu kita membacanya. Surat 2 Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, saya bacakan dalam terjemahan baru jilid yang kedua. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah
dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tesalonika atau kota Tesalonika itu berada di sebelah utara Yunani, termasuk masih ada di zaman kita sekarang ini. Sudah sejak dahulu adalah kota pelabuhan dan dengan demikian kota perdagangan. Jemaat di sana menjalani kehidupan yang dalam tingkat perputaran ekonomi yang sangat baik, di mana perdagangan maju dan dimajukan oleh adanya pelabuhan yang ramai. Dan kota ini menjadi kota yang sungguh-sungguh menjadi kota yang hidup, bukan kota yang mati. Banyak orang berbicara jika kota ini hidup, kota ini ekonominya berjalan. Meskipun di sana tentu tetap ada ketimpangan-ketimpangan sosial. Di dalam diri jemaat anggota gereja juga ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, antara mereka yang berada dan mereka yang biasa-biasa saja. Tetapi itu tidak menghalangi jemaat untuk mengalami pertumbuhan. Ini luar biasa sekali, bahwa ada sebuah jemaat di lokasi di mana perdagangan itu hidup. Jemaat itu tidak stagnan, tetapi mengalami pertumbuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Kota Pontianak bukanlah kota pelabuhan memang. Pelabuhannya kecil saja, ya, pelabuhan peti kemas yang ada di tepi Sungai Kapuas itu. Tidak langsung menjadi sebuah pelabuhan besar yang bertemu dengan bibir laut. Lain dengan kota yang punya pelabuhan besar, Bagan Siapi-api di Sumatera, ataupun juga kota-kota seperti di Jawa, ada Surabaya dengan Tanjung Peraknya, Semarang dengan Tanjung Emasnya, Jakarta dengan Tanjung Prioknya. Tetapi yang menyamakan kota Pontianak dengan Tesalonika adalah kota Pontianak tempat kita tinggal ini adalah kota perdagangan. Perdagangan itu memajukan kota ini. Kota ini menjadi kota yang perputaran ekonominya cukup bagus. Sewaktu saya datang ke kota Pontianak, seorang teman bercerita kepada saya tentang rencananya untuk membuka sebuah bisnis. Saya belum tahu apa-apa tentang kota Pontianak. Lalu teman saya ini berkata kepada saya, kebetulan saya sudah kenal dia sejak saya di Jawa dan kemudian kita ketemu di kota Pontianak ini. Dia berkata kepada saya bahwa dia akan merintis sebuah bisnis. Dia ngomong kepada saya, di Pontianak cari uang gampang kok, katanya begitu kepada saya. Di Pontianak ini cari uang gampang dibandingkan tentu dengan di Jawa. Saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu adalah memang kota ini adalah kota perdagangan. Meskipun hari-hari ini dianggap sebagai situasi yang masih lesu karena ekonomi global yang belum juga pulih. Tetapi bagaimanapun yang menyangga kehidupan kota Pontianak adalah perdagangan itu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di kota ini sama seperti di kota Tesalonika, ada jemaat Tuhan, dan hari ini kita mau melihat bagaimana jemaat Tuhan di Tesalonika itu bertumbuh. Demikianlah Tuhan menghendaki jemaat Tuhan di kota Pontianak juga mengalami pertumbuhan. Yang pertama dan yang paling utama adalah bahwa pertumbuhan itu disokong oleh perhatian jemaat kepada kehidupan rohani.
Mereka sedang bergelut dengan kehidupan ekonomi. Mereka bergelut juga dengan persaingan yang bisa saja tidak mudah. Mereka juga sedang bergelut dengan mengupayakan perkembangan ekonomi yang mereka rintis atau mereka sedang jalankan. Tetapi itu semua tidak menghalangi jemaat untuk memberikan perhatian pada kehidupan rohani mereka. Kesibukan ekonomi, kesibukan berdagang, kesibukan bekerja, kesibukan untuk membangun usaha tidak menghalangi mereka untuk memberikan perhatian pada kehidupan rohani, yaitu kehidupan untuk mengenal Tuhan dan berjalan sesuai dengan rencananya. Yang pertama kita melihat bahwa jemaat Tesalonika itu sebagaimana diakui oleh Rasul Paulus adalah jemaat yang semakin imannya bertambah. Ya. Iman jemaat itu bertambah. Kalau diterjemahkan secara harfiah, iman jemaat bertumbuh pesat melampaui batas-batas perkiraan manusia. Artinya dalam segi waktu, dalam segi jam usia jemaat, lalu jemaat mencapai pertumbuhan iman yang begitu luar biasa, itu di luar rata-rata jemaat Tuhan. Mereka bertumbuh pesat imannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pengamat ekonomi lebih tepat, mengatakan bahwa kalau Indonesia itu akan menjadi negara yang maju dengan bonus demografi, angkatan kerja yang besar di tahun 2045. Ya, saya tidak tahu 2045 saya itu usia berapa, mungkin sudah tua ya. Dan mungkin sudah dipanggil Tuhan juga, saya tidak tahu. Ya. 2045. Seorang pengamat berkata, kalau Indonesia mau menjadi negara maju, maka pertumbuhan sejak sekarang ini minimal 7%, minimal itu setahun. Pertumbuhan ekonomi minimal 7% setahun. Jika pertumbuhan ekonomi itu masih 5-6%, dia berkata, sulit membayangkan bahwa Indonesia akan mencapai kemajuan ekonomi di tahun 2045. Apa artinya? Kalau tiba-tiba ekonomi Indonesia ini bergerak maju, bertahan bahkan meningkat dari 7 hingga lebih dari 7% pertumbuhan ekonominya, maka pertumbuhan ekonomi itu pasti akan kita rasakan dan juga pasti akan membuat kehidupan ekonomi kita menjadi lebih baik. Dan itu akan membuat kita merasa optimis bahwa sebagaimana yang dicanangkan pemerintah pada waktu ulang tahun 100 tahun kemerdekaan, Indonesia akan sama setara dengan negara-negara maju sekarang ini. Kita mungkin sekarang ini masih pesimis. Kita mungkin masih terus tiap hari berkata, kapan ekonomi pulih? Kalau kita melihat perdagangan masih tidak begitu ramai, masih dikatakan lesu meskipun tidak sungguh-sungguh mati. Kita menjadi wajah kita itu kelihatan gitu ya. Kita tidak tahu, kita hanya jalani hari demi hari seperti biasanya. Tapi coba bayangkan, kalau ekonomi kita itu, bangsa kita itu bertumbuh sedemikian rupa, menjadi ekonomi yang maju, wow, pasti itu akan kita alami dan kita rasakan. Cari uang menjadi lebih gampang, investasi menjanjikan,
upaya-upaya untuk membangun kehidupan ekonomi menjadi bergairah kembali, dan itu membuat kita menjadi bersukacita. Setidaknya kembali sebelum masa COVID-19. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu ekonomi, kehidupan lahiriah kita. Demikian juga kita ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika, ada sebuah kehidupan rohani. Ada sebuah kehidupan rohani di mana kehidupan rohani itu menunjukkan perkembangan pesat atau tidak pesat juga ada ukurannya. Kalau iman bertumbuh itu terasa. Kalau iman biasa-biasa saja itu juga terasa. Tapi kalau iman jemaat itu melampaui dari perkiraan, bertumbuh dengan pesat, itu juga dialami dan dirasakan oleh setiap orang yang ada di dalam jemaat itu, secara khusus oleh hamba-hamba Tuhan. Dan dalam hal ini di Tesalonika adalah Rasul Paulus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menyebabkan iman jemaat itu bertumbuh? Kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kami tiada putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Kata percaya berasal dari satu kata pistis yang diterjemahkan percaya atau diterjemahkan beriman. Jadi kalau kita baca, kita dapat juga berkata bahwa sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang beriman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jemaat itu imannya bertumbuh, kenapa? Karena mereka itu menerima firman Allah yang diberitakan. Firman Allah diterima bukan sebagai perkataan manusia, perhatikan, tetapi sebagai firman Allah. Kita tidak mengatakan nasi campur itu, nasi campur Pontianak itu sebagai gado-gado. Nasi campur is nasi campur. Nasi campur ya nasi campur. Kita tidak pernah mengatakan sate kambing itu sebagai sate ayam. Sate kambing adalah sate kambing. Kita bisa merasakannya. Ini sungguh sate kambing, bukan sate ayam. Kita tidak bisa mengatakan babi kecap. Ya. Ini daging nomor 1 di Indonesia, di dunia katanya paling enak itu ya. Babi kecap adalah babi kecap. Babi kecap itu bukan kentang kecap. Babi kecap is babi kecap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa iman jemaat di Tesalonika bertumbuh? Karena mereka tahu firman Allah adalah firman Allah. Firman Allah tidak pernah dikecap sebagai perkataan manusia.
Kalau firman Allah dikecap sebagai perkataan manusia, kita bisa berkata, itu kan omongannya hamba Tuhan. Ya bisa kita nikmati, bisa kita tolak. Enak kita nikmati, enggak enak kita tolak. Kan yang ngomong pendeta, kan yang ngomong hamba Tuhan, kan yang khotbah penatua. Tetapi jemaat Tesalonika itu tahu persis, meskipun yang menyampaikan itu adalah seorang manusia, Rasul Paulus, Silwanus, Timotius, penyampai-penyampai firman Tuhan, mereka manusia. Tetapi mereka tahu yang disampaikan rasul-rasul, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ini adalah firman Allah. Karena itu mereka memperlakukan setiap perkataan hamba-hamba Tuhan sebagai firman Allah yang mereka nikmati, yang mereka kecap, yang mereka syukuri. Mereka tidak sedang berkata, ini nanti khotbahnya soal yang senang-senang enggak? Kalau soal senang-senang, enaklah didengar, aku mau dengerin. Kalau khotbahnya soal yang tidak enak-enak, apalagi yang menegur, aku enggak mau lah. Lihat dulu yang disajikan oleh pendeta itu apa. Tetapi jemaat Tesalonika, ia siapkan dirinya. Tuhan, apapun firman-Mu, entah itu menghibur, entah itu menegur. Apa itu firman-Mu? Entah firman-Mu itu menasihati, atau firman-Mu itu menghardik aku. Firman-Mu tetap firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu seturut dengan firman-Mu itu dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa firman Allah tidak mungkin jemaat bertumbuh imannya. Maka pagi hari ini saya mengajak setiap jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Pontianak untuk membuka hatinya lebar-lebar, secara khusus ketika datang beribadah. Sudah disiapkan dari rumah, kubuka hatiku ya Tuhan untuk firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku ini, seturut perkataan-Mu ya Tuhan. Ketika kita doa untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bukan hanya pendeta yang berdoa, tapi kita sungguh-sungguh membuka. Bimbinglah aku ya Tuhan, aku mau menikmati firman-Mu. Apakah firman-Mu itu pedas? Apakah firman-Mu itu gurih? Tetapi yang aku tahu, firman-Mu itu menyehatkan hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menempatkan firman Tuhan sebagai sebuah kebutuhan. Firman Tuhan adalah firman Tuhan, tidak yang lain. Jika itu perkataan-Mu Tuhan, aku mau melakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka jemaat Tesalonika itu bertumbuh menjadi jemaat yang tidak biasa-biasa. Mereka bertumbuh menjadi jemaat yang rohaninya, yang imannya tumbuh dengan pesat. Satu kata, mereka tumbuh ke arah Kristus oleh imannya itu. Semakin mencintai, semakin mengenal Kristus yang mereka imani itu. Yang pertama, yang kedua, yang terakhir.
Jemaat Tesalonika itu mengalami pertumbuhan tidak hanya di imannya, tetapi juga kasih seorang terhadap yang lain semakin kuat di antara kamu. Wah. Kasih jemaat seorang akan yang lain semakin kuat di antara kamu. Ini kota perdagangan loh. Time is money. Waktu adalah uang. Tidak ada waktu untuk memperhatikan orang lain. Tidak ada cukup waktu untuk bercengkrama. Karena sia-sia membuang waktu hanya untuk memperhatikan, memberikan perhatian kepada jemaat atau saudara seiman. Karena waktu adalah uang. Sama seperti kata seorang pengusaha muda kepada saya. Dengan jujur ia berkata, daripada saya gunakan waktu untuk ngobrol dengan istri, katanya begitu. Dia berkata kepada saya, daripada waktu saya gunakan ngobrol dengan istri, lebih baik saya gunakan untuk order, Pak, cuan, katanya. Daripada buang waktu ngobrol sama istri. Ini seorang pengusaha muda yang ngomong kepada saya begitu. Lebih baik saya gunakan untuk order cuan saya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dari perkataan hamba Tuhan, rekan muda ini, pengusaha muda ini kepada saya, betapa time is money membentuk pola pikir dari masyarakat perdagangan. Mana ada waktu untuk saling memperhatikan, mana ada waktu untuk saling mengasihi. Tetapi jemaat Tesalonika, saya bersyukur kepada Tuhan, ada contoh jemaat seperti ini. Di tengah-tengah kesibukan mereka berdagang, dalam kesibukan mereka bekerja, dalam kesibukan mereka membangun usaha, mereka itu, kasih di antara mereka itu semakin kuat. Mereka bersama lebih kuat, diikat oleh kasih satu sama lain. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin kita membuka Alkitab untuk menegaskan hal ini. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Ayat terakhir kita. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Luar biasa sekali. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, soal kasih persaudaraan, udahlah. Aku gak mau ngomong banyak, katanya begitu, kira-kira seperti itu. Aku gak mau ngomong banyak soal kasih persaudaraan. Lah kenapa? Kita baca. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Satu Tesalonika pasal 3, kok beda? Ayat yang ke-10. Agak beda di sana ya. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Ya. Tolong dicek lagi. Tolong dicek lagi karena 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10 seperti yang saya bacakan.
Oh maaf, saya yang salah. 1 Tesalonika 4 ayat yang 9 dan 10. Maaf. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 dan 10. Coba ditayangkan kembali. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, kamar kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ayat 10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ini jemaat luar biasa, jemaat Tesalonika, di mana kasih persaudaraan tumbuh oleh karena mereka belajar kasih itu dari Allah. Setiap kali saya doa berkat, saya meminta doa berkat untuk keluarga. Saya meminta Tuhan, Tuhan berkati keluarga jemaatmu dengan cinta kasih. Atau Tuhan ajarilah jemaat keluarga jemaatmu bahasa kasihmu. Kenapa? Karena hanya dengan belajar kasih dari Allah, jemaat dapat mengasihi satu sama lain. Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak, sekali lagi entah berapa kali saya katakan, jemaat yang terkenal dengan persaudaraannya, jemaat yang peduli satu sama lain. Puji Tuhan, jemaat yang bisa menunjukkan perhatian satu sama lain, Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Betapa jemaat itu rela memberikan dukungan dalam bentuk pelayanan untuk saudaranya yang sakit ataupun untuk keperluan-keperluan gereja. Saya juga tercengang, pengadaan drum bisa cepat sekali dikoordinir oleh hambanya yang terkasih. Bisa cepat ada pengadaan drum, sekian juta, sekian puluh juta terkumpul. Meskipun jemaat juga sedang mempersiapkan Natal yang butuh dana juga. Tetapi itu terjadi, saya mau tunjukkan. Saya percaya karena jemaat mencintai Tuhan. Jemaat Pontianak mencintai Tuhan, amin. 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 Benar. Duh, kalau lagi, benar. Pak, Bapak itu kok sepertinya meragukan. Kok sebenarnya saya mau katakan, jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak mencintai Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Oleh itu jemaat suka untuk mendengarkan firman Tuhan, membangun hubungannya dengan Tuhan ke atas. Tetapi sekaligus kasihnya merembes ke samping, ke depan, belakang, kiri. Merembes kasihnya itu sehingga kehidupan jemaat diliputi dengan perhatian satu sama lain. Bersyukur kepada Tuhan yang telah menggenapi firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Barang siapa berkata kepada Allah, aku mengasihi engkau Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Sebab bagaimana mungkin ia berkata ia tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tetapi mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dengan kata lain jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dua unsur pokok ada di dalam kehidupan jemaat Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Yuk, sukai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Aku mau dibentuk oleh firman Tuhan. Aku mau diubahkan oleh firman Tuhan. Aku tidak mau menolak firman Tuhan. Aku mau merasakan bagaimana hidupku diubahkan oleh firman Tuhan.
Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan. Aku membuka diriku untuk Engkau kerjakan ya Tuhan. Ke atas, semakin terhubung dengan Allah. Lalu bersamaan dengan itu belajar kasih dari Allah. Karena tidak mungkin orang yang terhubung dengan Allah tidak mengalami kasih Allah. Pasti mengalami kasih Allah. Oleh kasih Allah itu kemudian melihat saudaranya. Saya melihat Ibu Kakak. Bu Kakak, engkau adalah saudaraku di dalam Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Aku lihat Edi yang ada di belakang sana, rekan muda saya. Edi, kamu adalah saudaraku di dalam Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Amin. Ada saya melihat ada Bu David. Bu David yang ada di belakang sana. Bu David, engkau adalah saudaraku di dalam Tuhan. Aku mengasihi engkau Bu David. Kulihat kemuliaan Raja ada di wajahmu. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kita melihat sesama kita, jemaat Tuhan itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai saudara yang harus dikasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bertumbuh. Saya percaya kalau jemaat Tesalonika di tengah kesibukan ekonominya mengalami pertumbuhan iman dan kasih, saya percaya itu dikerjakan oleh Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Tuhan Yesus memberkati kita, diberkati secara rohani, diberkati Tuhan secara jasmani. Terpujilah nama Tuhan.